Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an namsi wa an sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil sihatil badani fadonna ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika wa khususan khasatan ila muslim ahda kitab nazam alalam wa jamin talamidi wa mansyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sunnah ta'ala lahumul fatihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ilmi fid dharain amin. Pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nazam Alala ya. Kitab Nazam Alala yang mana pada hari ini Pak Insyaallah akan menerangkan yaitu tentang mencari teman ya. Tentang mencari teman. Mari kita nazamkan bersama-sama nazaman alala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anil mar'i la tas'al wa sal'an qarinihi fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana satemene kanca manut kang ngancani. Fa ing kana rasarin fajannibahu suratan fa ing kana dza khairin faqarin hu tahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang dahana yen ana kanca bagus ing gandeng kancanana. Jadi nazaman ini menerangkan tentang bagaimana kita mencari teman, bagaimana cara kita mencari teman. Di sini diterangkan anil mar'i latas al wasal angkorinihi fakul korin bil mukorini yaktadi ya. Jo takon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut jangan kancani. Jadi janganlah engkau itu bertanya tentang kepribadian seseorang, tetapi lihat saja temannya. Jadi nggak usah kamu bertanya, kepribadian orang lain, tapi cukup sampean lihat saja temannya dia itu siapa. Karena apa? Karena seseorang itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Jika temannya itu baik, maka dia pun akan melakukan kebaikan. Maka kalau seperti itu,
ya temani. Kalau seperti itu kamu bisa berteman dengan dia. Kenapa? Ya insya Allah kalau kamu berteman dengan dia, kamu akan ketularan kebaikannya. Jadi di dalam mencari teman itu seperti itu caranya. Enggak perlu samenku bertanya kamu itu orang baik atau orang jelek, itu enggak perlu. Kenapa? Karena itu nanti mungkin orangnya berbohong, banyak orangnya berbohong, atau mungkin dia tersinggung. Kamu tanya seperti itu dia akan tersinggung. Jadi enggak usah kamu bertanya kepada dia kamu baik atau jelek, itu enggak usah. Cukup sama lihat temannya. Karena apa? Yaitu tadi saya terangkan, seseorang itu akan mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Bila temannya tidak baik, maka jauhilah. Kalau memang kenyataannya teman-temannya dia itu termasuk orang yang tidak baik, maka jauhilah secepatnya. Akan tetapi bila temannya itu baik, maka temanilah. Temanilah dia, kamu akan mendapatkan petunjuk. Jadi di dalam masalah mencari ilmu, peran teman dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan kegagalan santri atau pelajar menggapai cita-citanya. Karena apa? Karena tidak sedikit santri yang berpotensi akhirnya gagal hanya karena salah pergaulan, salah memilih teman. Maka kita harus pandai-pandai mencari teman bergaul. Teman yang baik bukan teman yang selalu menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Tapi teman yang baik itu adalah teman yang mau menunjukkan jalan benar ketika kamu salah. Ketika kamu salah, dia mengingatkan dan memberitahu yang benar bagaimana. Itu teman yang baik. Dan juga mendukung jika kamu benar. Jika kamu benar, dia mendukung kamu. Selain itu, teman yang baik itu akan selalu bersama kamu. Ketika kamu dalam keadaan kesulitan, dia akan selalu menemanimu. Tapi kalau teman nggak baik, ketika kamu senang, dia menemanimu. Ketika kamu sulit, dia menjauhimu. Nah, begitu pula teman yang baik itu akan merasa gembira ketika kamu merasa senang. Ketika kamu senang, dia akan gembira. Nah, ketika kamu susah, dia pun juga merasakan kesusahan tersebut, yang akhirnya membantu meringankan kesusahan yang sedang kamu alami. Nah, untuk mencari teman yang baik, ini kamu hanya perlu melihat pergaulan dari orang yang akan kamu jadikan teman. Bila teman pergaulannya ini orang-orang baik, maka temanilah dia. Nah, sebaliknya, bila teman pergaulannya itu tidak baik, hindarilah dia secepatnya. Nah, teman yang tidak baik itu bagaikan bara. Bagaikan bara yang akan membakar kamu menjadi abu, hancur lebur, tidak ada gunanya. Nah, sementara teman yang baik itu bagaikan pupuk yang akan mengembangkan kemampuanmu dan juga mendorong kamu untuk menghasilkan semaksimal mungkin kemampuan kamu. Nah, masalah teman ini tidak khusus manusia, teman manusia. Jadi dikatakan teman ini bisa juga
manusia masuk di situ. Jadi ketika kita berteman dengan manusia, carilah teman yang baik seperti yang diterangkan tadi caranya ya. Dan begitu juga yang dimaksud teman ini kalau zaman sekarang itu bisa TV. Maka ketika kita mempunyai TV, pilihlah channel-channel yang mengandung pendidikan dan menjadikan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Mungkin di situ ada banyak pilihan channel-channel tentang pendidikan agama. Nah, itu yang zaman pilih. Jadi ketika melihat TV itu kamu harus pintar-pintar memilih mana tayangan yang bermanfaat dan mana yang tayangan tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat nggak usah dilihat. Itu nanti malah membuang waktu, menyanyiakan umur. Apalagi kalau di situ sampai tayangannya itu mengundang kemaksiatan. Mungkin di situ ada tayangan-tayangan yang membuka aurat, perempuan membuka aurat, itu jangan kamu lihat. Jangan kamu lihat, ini akan menjadikan keras hatimu dan menjadikan kita menjadi orang yang berdosa. Jadi ketika melihat TV, lihatlah tayangan-tayangan yang unsurnya itu mendidik dan mungkin di situ ada pendidikan agama, maka itu saja yang kamu lihat. Jangan melihat yang tidak pantas untuk dilihat atau malah menjadikan hati kita ketika melihat menjadi keras. Begitu juga kalau mungkin dari salah satu kita ada yang mempunyai HP, nah itu juga kamu harus pintar-pintar memilih tayangan-tayangan di HP. Jangan sampai sembarangan melihat tayangan-tayangan di HP. Jadi usahakan ketika melihat HP, carilah tayangan-tayangan yang mendidik, tayangan-tayangan yang mengandung pendidikan agama. Dan begitupun tayangan yang mengandung pendidikan agama kamu juga harus pilih, karena di situ banyak tayangan pendidikan agama yang bermacam-macam, bahkan alirannya pun bermacam-macam. Pilihlah tayangan-tayangan pendidikan agama yang dianjurkan atau disarankan oleh kiaimu ataupun ustadzmu, karena di situ di medsos itu banyak tayangan pendidikan agama tapi tidak aliran ahli sunnah wal jamaah ya, tidak aliran ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika melihat tayangan pendidikan agama itu usahakan melihat ustadz-ustadz yang disarankan oleh guru kita untuk kita lihat. Carilah ustadz-ustadz yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Jadi di dalam masalah memilih teman ini seperti itu. Nah, teman itu tidak hanya manusia, bisa saja itu teman kita HP, maka carilah tayangan yang mendidik dan menjadikan kita bertambah wawasan ilmu agama kita dan menjadikan kita dekat dengan Allah. Begitu juga masalah televisi yang kita tonton, usahakan tontonan-tontonan yang mendidik, yang bermanfaat baik untuk duniamu ataupun akhiratmu. Dan usahakan masalah melihat HP, televisi ini harus tahu waktu. Kalau memang itu waktunya sholat, ya tolong dihentikan dulu, dimatikan dulu televisinya, HP-nya dimatikan dulu.
Kalau ada orang adzan, TV-nya dimatikan dulu, kita menjawab adzan yang terdengar ke kita, ya. Jangan sampai ada orang adzan kita tetap memutar televisi. Bahkan ada keterangan bahwasanya antara membaca Al-Quran dengan adzan itu lebih utama membaca Al-Quran. Namun ketika adzan, sikap kita bagaimana? Berhenti dulu. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, ada orang adzan, kita berhenti dulu mendengarkan lantunan adzan tersebut dan kita jawabi adzan tersebut. Padahal kalau dibanding antara membaca Al-Quran dengan adzan itu lebih utama membaca Al-Quran. Namun di situ disyariatkan ketika ada orang adzan berhenti dulu membaca Al-Quran, mendengarkan orang adzan dan sekaligus menjawabi. Nah, nanti setelah selesai sholat mau lihat TV, monggo. Misalkan tayangan-tayangan yang dilihat itu tayangan-tayangan yang bermanfaat, ya. Jangan sampai malah tayangan yang mengandung kemaksiatan. Ikuti juga HP-nya. Ini kita itu harus bisa menguasai elektronik. HP harus bisa kita kuasai, televisi harus bisa kita kuasai. Jangan sampai kita ini sebagai manusia malah justru dikuasai oleh HP kita ataupun televisi kita. Dikuasai itu bagaimana? Artinya yaitu ketika kita waktunya adzan, ketika kita waktunya sholat, kita abaikan. Sholat adzan kita abaikan, tetap kita lanjut melihat tayangan televisi, lanjut melihat tayangan HP. Itu berarti kita dikuasai oleh HP dan juga televisi. Padahal makhluk Allah yang paling mulia itu siapa? Kita ini manusia. Dibanding dengan makhluk yang lain, yang paling mulia adalah manusia. Ya, maka kita jangan sampai kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Jangan sampai kita dikuasai oleh makhluk yang lain, contohnya televisi ataupun HP itu. Jadi perlu sekali kita itu sebagai pelajar, intinya untuk memilih teman. Kenapa? Teman itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan kita. Pendidikan kita itu nanti bisa berhasil atau tidaknya sangat berpengaruh terhadap teman-teman yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman yang ada di sekitar kita ini termasuk orang yang malas belajar, malas ibadah, ini saya kita akan juga ikut-ikutan. Walaupun dulunya kita ini termasuk orang yang tekun beribadah, semangat mencari ilmu, akan tetapi karena kesalahan kita mencari teman, akhirnya kita yang dulunya rajin sekarang tidak rajin. Yang dulunya itu sangat memperhatikan urusan agama, karena teman kita itu termasuk orang-orang yang meremehkan perintah agama, kita jadi ikut-ikutan. Dan juga sama harus perhatikan ketika mencari teman itu jangan sampai teman yang biasa meremehkan urusan agama, karena apa? Ini nanti kita bisa ketularan. Mungkin orang yang biasa membuat guyonan, membuat candaan tentang agama, ini jangan sampai kamu dekati, ya. Jangan sampai kamu dekati. Kenapa? Kalau didekati, ya lama-lama kita juga berani untuk membuat agama sebagai candaan atau guyonan niku. Ada yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, itu saja. Mungkin pertemuan kali ini
Mari kita teruskan selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, pertanyaan seperti biasa, yaitu 5 soal. Pertanyaan yang nomor 1. Ketika kita ingin mencari teman, bagaimana langkah kita? Pertanyaan yang nomor 2. Ketika ada teman yang berperilaku jelek teman-temannya, bagaimana sikap kita? Pertanyaan yang nomor 3. Ketika ada seseorang yang ingin kita jadikan teman, setelah kita teliti, ternyata teman-teman dia itu termasuk orang-orang yang tekun belajar, tekun ibadahnya. Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Pertanyaan yang nomor 4. Di dalam keterangan tadi, teman yang jelek itu diibaratkan bagaikan apa? Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Bagaimana sikap kita ketika kita sedang melihat televisi atau HP, tiba-tiba ada orang yang melantunkan azan sebagai tanda waktu masuknya sholat. Itu saja ya pertanyaannya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.